Oke, sekarang kita akan belajar teorema sisa ya. Teorema sisa yang pertama itu adalah jika suku banyak PX berderajat N dibagi X min H, maka sisa pembagiannya adalah PH. Nah, di sini ada buktinya. Yang pertama kita tulis dulu ya, suku banyaknya kita misalkan dia X min H kali HX plus SX, di mana HX-nya adalah hasil bagi, SX sisa pembagian, X min H yang pembaginya. Nah, kita substitusikan X min H sama dengan 0, berarti kita peroleh X sama dengan H ya. Kemudian kita masukkan ke sini, kita peroleh H min H ya. Kemudian X yang diganti H, ini yang kita cari, jadi kita biarkan saja. Kita peroleh ini 0 kan, 0 kali H juga 0, nah berarti S. Nah, terbukti. Langsung ke contoh ya. Misalkan PX, X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 4X min 5 itu dibagi dengan X plus 1. Maka sisanya berapa, Bu? Ya, kita masukkan aja, berarti mencari sisanya ya tinggal P min 1, X plus 1 disama dengan kan 0, berarti berapa X-nya? Min 1. Nah, ini aja. Nah, P min 1. Masukkan menjadi seperti ini, diperoleh sisanya min 8. Itu kalau kita pakai teorema sisa. Jadi kalau pakai teorema sisa itu tinggal mensubstitusikan saja. Misalkan ini X min 1 berarti P1, X min 3 berarti P3. Kalau ini X plus 1 berarti P min 1. Begitu ya. Nah, sekarang kita cek pakai skema. Kemarin kalian sudah belajar bagaimana menggunakan skema ya. Kita tidak bahas yang porogapit di sini ya. Kita bahas skema biar kalian lebih kuat cara menggunakan skema. Untuk menggunakan skema itu yang pertama harus tulis dulu. Nah, biar memudahkan kalian, tulis dulu polinomialnya dan urut. Nah, ini 3, 2, 1 konstanta. Dibaginya taruh di sebelah sini. Kemudian koefisiennya masih ingat ya, ini adalah 1, 2, 4, min 5. X plus 1 berarti min 1. Ya. 1 turun, 1 kali min 1 letakkan di sini. Ini kalian jumlahkan di sini. Kalikan min 1 min 1, 4 tambah min 1 3, 3 kali min 1 min 3 diperoleh min 8. Sisanya ini kan sama ya. Jadi kalau pakai bagian atau skema dengan cara pakai teorema sisa itu sama hasilnya. Saya min 8 ya. Kalau saya sih lebih enak ini ya. Jadi langsung disubstitusikan aja, kita pakai teorema sisa. Kalau ini kan pakai biasa ya. Kemudian teorema sisa yang kedua itu jika dibagi dengan AX min B, maka sisanya adalah B per A. Nah, buktinya ada di sini. Jadi AX min B ini kita kalikan dulu ya. Ini kan pembagi, ini hasil bagi, sisa hampir sama dengan yang di atas ya, bedanya ini aja. Kita kalikan, kita peroleh AX HX ini. Nah, kemudian min BHX begitu ya. Lalu kita ambil AHX nya keluar, berarti menjadi X. Nah, ini kok min B per A, Bu? Kita kalikan aja. AHX kali min B per A berapa? Kan min BHX. Nah, gitu ya. Jadi sama juga kita bagi dengan X min B per A. Ini kan seperti ini kan. Yang pertama tadi. Nah, hanya cuma dia B per A. Jadi kalau kita masukkan ya sama. B per A min B per A 0, berarti sisanya B per A. Ya, jadi kita ubah aja sebenarnya. Untuk contohnya, nah, misalkan kita punya suku banyaknya atau polinomialnya adalah 16x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 2x min 1 dibagi 2x min 1. Nah, berarti kan sisanya adalah P setengah. 2x min 1 disama dengan 0 ya, berarti x-nya setengah. Nah, setengah masukkan ke sini. 16 kali setengah pangkat 3 min 4 setengah kuadrat ditambah 2 kali setengah min 1. Oh, diperoleh 1. Berarti sisanya adalah 1. Nah, gitu ya. Kita bisa cek juga pakai skema begitu. 2x min 1 kan setengah kan? Ya, 2x min 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan setengah, letakkan di sini. Ingat untuk skema urutkan ya. 3, 2, 1 konstanta. 16 min 4 2 min 1. Caranya masih ingat ya. 16 diturunkan, 16 kali setengah 8 letakkan di sini. Ini jumlahkan taruh sini, kalikan begitu, taruh sini, jumlah taruh sini, kalikan begitu, taruh sini. Sama ya. Sisanya adalah 1. Jadi untuk yang X min H dengan AX min B, ini X min H
ya, dengan AX min B itu sama ya, hanya ini B per A, yang sana H aja, karena kita ubahnya sudah di sini. Nah, sekarang untuk yang terakhir, nah, jika suku banyak PX berderajat N dibagi X min H1, X min H2, berarti ini kuadrat ya, maka sisa pembagiannya seperti ini, dimana H1 tidak sama dengan H2 dan dia juga tidak sama dengan 0. Buktinya kalian bisa lihat di sini ya, karena pembagi berderajat 2, maka sisanya paling banyak berderajat 1. Nah, kita andaikan sisanya berbentuk AX plus B, jadi persamaannya seperti ini, kita langsung uraikan saja ya. Ini pembaginya, hasil bagi adalah sisanya. Nah, sekarang kita punya X H min 1 ya, kita sama dengan 0, berarti X yang sama dengan 1 ya, kita masukkan, ketemunya ini ya, PH1, kita pakai apa, teorema sisa yang pertama tadi ya, dibagi X min H1, berarti sisanya adalah PH1, sisanya ada di sini. Ini kan jelas 0 ya, kalau ini H1 kan ini 0 ya, berarti ini berapa, AH1 plus B. Oke ya, berarti untuk X min H2 ya tinggal S2, ini ganti H2 ya, berarti ini juga H2. Kita punya dua persamaan. Setelah itu kita coba eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita perolehnya menjadi, kita kurangkan ya, diperoleh A sama dengan PH1 min PH2 dibagi H1 min H2. Jadi ini kita kurangkan, B nya kan habis, nah ini kurang ini sama dengan, ini sama-sama punya A ya, kita kumpulkan AH1 min AH2 gitu ya. A nya sudah ketemu, kalau A nya ketemu kita substitusikan, boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Di sini Ibu pakai persamaan 1 ya, jadi substitusikan ini ya, A ke persamaan 1. Nah, berarti menjadi A nya ini, A nya di sini kita ganti ini, B nya tetap, kemudian Ibu kalikan di sini H1 dengan PH1, H1 dengan PH2. Nah, begitu. Setelah itu H1 min H2 ini yang sebagai penyebutnya ya, Ibu kalikan H1 min H2, jadi ruas kiri kalikan H1 min H2 dan ruas kanan juga kalikan H1 min H2, sehingga diperoleh seperti ini, H1 min H2 kali PH1, kemudian ini atasnya ya pembilangnya, ditambah B H1 min H2 ya. Setelah itu Ibu kalikan H1 kali PH1 dikurangi H2 kali PH1, ini tetap ya. Karena lihat, perhatikan ini kan yang sama nih. Nah, ini toh PH1 PH1 dengan ini H1 PH1 ya, kita warnai aja biar kalian enak ya. Oh, ini semuanya ya, nggak usah ya, ini aja habis, berarti ya tinggal min H2 PH1 dan min H1 PH2. Ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadi positif ya, H1 PH2 min H2 PH1 ini tetap. Kemudian kita akan mencari B, berarti B nya sama dengan ruas kiri dibagi H1 min H2. Kalau sudah ketemu B nya, kita masukkan lagi ya, tadi A nya itu ini ya, kali X, karena kita sisanya adalah AX plus B, B nya ini. Nah, sama ya, nih seperti yang di atas kita sudah buktikan, terbukti ya. Oh ya Bu, lupa ya, harus tulis terbukti ini ya, mana tadi, oh ini kita tulis terbukti, besar sekali, kita pakai 12 aja. Nah, sudah. Nah, ke contoh sekarang. Suatu suku banyak PX dibagi X plus 2 memiliki sisa 14, dan jika dibagi X min 4 bersisa min 4, maka PX dibagi X kuadrat min 2X min 8, sisanya berapa? Nah, X kuadrat min 2X min 8 itu kan sama dengan X plus 2 X min 4 ya. Jadi kalau kita mau tulis gini, di sini aja kita tulis dulu aja ya. Ini sama dengan X plus 2 X min 4 gitu ya. Apakah benar? Bisa dicek.
X kali X kuadrat. Ini berarti min 4 tambah 2 min 2 kali min 4 min 8 ya. Berarti kita bisa tulis di pembagian di sini hasil bagi dan sisa ya. Kalau kita pakai rumusnya ini berarti kan kita butuh mencari pH1 dan pH2 ya. Ini andaikan ini adalah pH1 berarti P-2 sisanya berapa? 14, tulis di sini. Kemudian pH2 nya itu kita ambil ini ya, berarti P4 sama dengan ini min 4, terus kita masukkan. Nah, berdasarkan rumus SX pH1 siapa Bu? pH1 itu ini 14, pH2 nya min 4, H1 min H2 berarti min 2 kurangi 4. Nah, kemudian H1 nya siapa? H1 nya adalah min 2, pH2 ini min 4 dikurangi H2 nya adalah 4. Ini kan H2 nya, ini H2 nya 4, kemudian pH1 nya 14, ini sama, berarti ini 14 min 4 ketemunya 18 bagi min 6 min 3, ini berapa ini? 8 ya, 8 dikurangi 56 min 48, min 48 dibagi min 6, 8. Oh, berarti sisanya min 3x plus 8. Ini kalau kita pakai rumus ya, yang kita buktikan tadi. Sekarang ini cara 1. Cara 2 itu yang lebih sering digunakan. Nah, cara 2 itu kita misalkan, lebih gampang sebenarnya cara 2 ya. Kita misalkan sisanya adalah AX plus B. Kenapa Bu? Karena tadi kita ingat ini. Nah, mana tadi? Nah, ini kalau pembagian berderajat 2 maka sisanya paling banyak berderajat 1. Jadi kita bisa langsung misalkan sisanya berderajat 1 berarti AX plus B. Nah, kita misalkan berarti kita tulis dulu ini ya, PX dibagi apa itu? PX dibagi X plus 2. Nah, sisanya 14. Berarti kita pakai teorema sisa yang pertama, P-2 itu sama dengan 14 ya, P-2 sama dengan 14. Kita masukkan ke sini nih, karena ini kan sisa tuh. Nah, ini apa ini? Ini kan X nya, berarti kita ganti X dengan min 2, berarti min 2A plus B. Nah, sama dengan nih 14, jadi persamaan 1. Kemudian kalau PX dibagi X min 4, artinya kita pakai teorema yang pertama tadi, P4 ini sama dengan min 4. Nah, 4 di sini masukkan ke sini, jadi 4A ditambah B ya, sama dengan min 4. Kita punya persamaan 2. Kalau kita sudah punya 2 persamaan, kita eliminasi itu persamaannya ya, min 2 4A ini ya, kita eliminasi B, kita peroleh min 2A min 4A, kita peroleh min 6A, 14 min 4 berarti berapa? 18 ya. 18 dibagi min 6, oh min 3. Nah, asal pada min 3 boleh kalian masukkan yang persamaan 1 atau persamaan 2. Misalkan kita ambil ke persamaan 2 ya. Min 3 dikali 4 berapa? Min 12. Min 12 tambah berapa sih? Biar 4, min 4 8 kan. Nah, atau di atasnya juga boleh. Min 3 kali min 2 6. 6 tambah berapa sih? Biar 14 juga 8. Karena A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, tinggal masukkan ke sini. Berarti min 3x plus 8 sama ya dengan ini. Min 3x plus 8. Jadi kalian boleh pakai cara yang rumus atau pakai cara yang ini. Tapi kalau Ibu lebih mudah yang ini ya, jadi tidak terlalu kompleks aja, lebih mudah gitu ya. Oke, demikian untuk yang teorema sisa. Terus belajar dan terus berlatih.